Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Piala Kemerdekaan tahun 2025, tentu saja antara Indonesia versus Uzbekistan yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Indonesia berada di peringkat nomor 2 di klasmen sementara di bawah Mali, yang telah meraih 2 kali kemenangan melawan Uzbekistan dan juga Tajikistan. Tapi kalau bagi saya teman-teman, jujur hasil akhir menang, imbang ataupun kalah sebetulnya tidak terlalu penting. Apalagi jika Timnas Indonesia U17 menjadi juara atau tidak menjadi juara dari Piala Kemerdekaan tahun ini. Tapi bagi saya, sebagai pengamat, yang paling penting adalah bagaimana saya bisa melihat progres atau perkembangan dari Timnas Indonesia U17 yang nanti pada bulan November akan bermain di Piala Dunia U17. Jadi bukan bermain di Piala Asia U17, apalagi bermain di Piala AFF U16. Tetapi saya ulangi lagi, di Piala Dunia U17. Maka itu seperti yang sebelumnya juga saya katakan di konten review dari pertandingan antara Indonesia versus Tajikistan, bahwa federasi dalam hal ini sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U17 dengan kita tahu sebelumnya ada TC di Bali dan sekarang ada turnamen berskala internasional melibatkan tim-tim yang juga nanti akan bermain di Piala Dunia U17 dan diselenggarakan di Sumatera Utara, di stadion yang megah. Nah, artinya ini tentu adalah kesempatan bagi para pemain dari Timnas Indonesia U17 dan tentunya juga bagi jajaran pelatih untuk bisa membentuk chemistry di antara satu sama lainnya. Artinya, baik para pemain dan juga jajaran pelatih ini harus bisa memahami kebutuhan tim. Karena bagi pelatih juga tentunya dia perlu melihat progres dari para pemain dan juga tentu mendengar apa yang sebetulnya mereka hadapi kesulitan di atas lapangan. Dan juga bagi para pelatih atau jajaran pelatih, karena kita tahu kan ada Coach Nova Arianto, ada asisten Tommy Haryanto, dan juga saya melihat semalam ada juga Om Simon yang kita tahu adalah Head of Scouting dari Timnas Indonesia. Jadi, ini para pelatih ini harus bersinergi dengan para pemain dan sebaliknya juga sama. Para pemain dengan para pelatih. Supaya mereka punya kepercayaan diri. Tapi tentu bukan overconfident. Kita nggak mau dong para pemain dari Timnas Indonesia U17 itu overconfident. Atau merasa sudah pasti menang. Nggak ada yang namanya sudah pasti menang di sepak bola. Tapi sebaliknya tidak ada juga yang namanya pasti kalah di sepak bola. Maka itu, saya selalu katakan juga bahwa yang penting bagi para pemain bagaimana caranya mereka itu bisa bermain sebagai satu unit. Yaitu bermain secara kolektif. Kenapa? Karena jangan nanti mainnya, maaf nih saya pakai istilah lagi nih, gerasa gerusuk. Jangan mainnya gerasa gerusuk. Artinya sudah tahu gak bisa melewati pemain di depannya tapi tetap saja memaksa. Sudah tahu belum momennya untuk memberikan umpan, tapi memberikan umpan yang ternyata bisa direbut oleh pemain tim lawan, kemudian mereka yang merancang serangan yang bisa saja mereka menghasilkan gol. Sudah tahu tidak boleh melakukan pelanggaran, tapi tetap saja mereka melanggar. Karena tidak ada backup, tidak ada bala bantuan dari teman yang lain. Tapi dalam 2 pertandingan Timnas Indonesia U17, kita bisa melihat sudah ada sinergi antar lini yang terjalin. Dan kita lihat ada rencana permainan dari Coach Nova Arianto. Artinya segala bentuk persiapan yang tengah dilakukan sedikit banyak. Saya tidak mengatakan sudah sempurna, karena memang masih ada kesalahan dari para pemain, dan itu wajar. Seperti yang selalu saya katakan di dalam sepak bola itu wajar lah. Kalau ada kesalahan, yang penting jangan diulangi terus-menerus. Jangan. Tapi sedikit banyak kita sudah bisa melihat ada hasilnya. Jadi pada saat federasi support Timnas Indonesia U17, para pemain dan juga jajaran pelatih, ada hasil yang mereka tunjukkan. Dan tentu kita sebagai supporter juga merasa senang. Saya senang banget nonton pertandingan semalam, walaupun ya kita tahu juga bahwa tim Uzbekistan yang main semalam bukanlah tim Uzbekistan yang persis sama yang menjadi juara dari Piala Asia U17. Tapi
memang ada 3 pemain yang mereka bawa jika saya tidak salah ya. 2 atau 3 pemain. 3 pemain kayaknya yang mereka bawa. Tapi pemain-pemain lain yang berada di skuad Uzbekistan U17 ini nantinya akan diseleksi untuk menjadi bagian dari tim inti Uzbekistan U17 yang nanti akan bermain di Piala Dunia. Maka itu mereka juga bermain serius dan mereka juga tidak bermain buruk. Bukan artinya mereka tim yang lemah, sama sekali tidak. Jadi kita juga harus memahami walaupun ini bukan tim yang persis sama yang menjadi juara Piala Asia U17, tapi ini tetap adalah tim yang kuat. 1 atau 2 level di atas Tajikistan. Cuma memang para pemain Uzbekistan berani bermain terbuka. Nah ini agak beda dengan Tajikistan. Tajikistan masih agak kompak. Pada saat mereka berani bermain terbuka, nah ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Indonesia U17. Dan satu lagi hal yang positif, bahwa turnamen ini dimanfaatkan oleh Coach Novaryanto untuk juga mencoba kalau bisa semua pemain. Maka itu dia melakukan rotasi di line up. Itu sebuah sinyal yang sangat positif. Ya seperti yang saya katakan tadi di awal. Jadi jangan memikirkan soal hasil akhir. Tentu kita semua ingin Indonesia menang, kemudian menjadi juara. Pasti dong kita ingin Indonesia menjadi juara. Walaupun ya kita tahu ini bukan Piala Dunia U17. Tentu kita ingin. Tapi kita juga harus memahami skala besarnya. Yang penting para pemain ini ada progres. Ini pemain-pemain muda, Pak. Baru berusia 15 atau 16 tahun. Ya, jadi jangan juga kita memberikan mereka beban. Dan saya melihat di pertandingan semalam, para pemain juga berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan banyak sekali peluang yang bisa diciptakan. Dan saya melihat memang strategi compact football dari Coach Novaryanto ini berjalan dengan baik. Tapi di babak kedua berubah. Berani bermain terbuka. Nah ini yang saya kaget juga kok berani bermain terbuka. Karena banyak peluang juga di babak kedua. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami, bahwa proses gol yang terjadi bukan proses gol yang berbau keberuntungan atau secara kebetulan. Tapi ada skema. Ini skema ini yang paling penting. Artinya selama TC, selama latihan, skema ini yang mereka latih. Gimana caranya membongkar pertahanan tim lawan. Coba lihat gol pertama itu. Build up dari belakang, ya kan? Umpan-umpan pendek, kasih ke sayap. Tapi tidak terlalu lama menguasai bola. Karena yang dituju adalah menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Dan pas pula Uzbekistannya berani bermain terbuka kan. Nah lihat itu proses serangan yang begitu rapi, tertata. Kemudian Raffi ya kalau nggak salah yang memberikan crossing dan Dimas bisa mencetak gol. Ah ngeri banget ini gol. Dia capping dulu baru dia skor. Nah artinya apa? Pakai otak dia kan. Pintar dia. Coba kalau pemain yang nggak paham langsungnya di shooting. Nah ini adalah hasil dari latihan dari para pemain. Kemudian Uzbekistan menyerang dan saya melihat Dava juga diuji. Beberapa kali dia melakukan save, tapi gol kedua ini yang saya kaget loh, dari corner bisa gol. Karena jarang para pemain Indonesia itu mencetak gol dari corner. Mau level senior, U23, U20, atau juga U17. Tapi bagus golnya. Muhammad Al-Ghazani yang mencetak gol. Kan kalau nggak salah Fabio tuh yang kasih umpan. Fabio ini long throw-nya juga bagus. Fabio beberapa kali itu memberikan umpan-umpan tajam juga. Tapi kali ini umpannya pas. Tiang jauh, dan Al-Ghazani bisa mencetak gol. Tapi setelah itu kan para pemain nggak langsung defend total, nggak parkir bus, enggak. Kapan bisa nyerang, mereka menyerang. Kenapa? Karena ada confidence. Dan ditambah juga dengan jumlah penonton yang bertambah. Yang nonton di stadion ini kan luar biasa dukungannya. Jadi ya di sini saya melihat bahwa para supporter dari timnas Indonesia ya mau yang mainnya senior, U23, U20, U17 ya total dalam mendukung. Dan itu hal yang sangat baik. Dan saya pikir gak ada masalah juga bagi teman-teman yang, dan tentu berikut saya kan supporter dan pengamat. Kalau mau kasih kritikan, wajar kasih kritikan. Seperti yang sekarang saya akan mengatakan bahwa kekurangannya apa? Kekurangannya kadang-kadang mau build up, agak ragu-ragu. Seperti terjadi tuh di menit-menit awal tuh. Ada kesalahan, ragu-ragu. Atau coba untuk dorong bola, padahal bolanya itu lebih dekat kepada pemain tim lawan. Akhirnya tercipta peluang bagi Uzbekistan. Jadi kekurangan itu memang masih ada. Tapi yang kita lihat sisi positifnya. Bagaimana para pemain ini dari hasil mereka TC. Nah artinya sinergi ini yang perlu dipertahankan. Nah nanti memang lawan Mali tim yang sangat kuat bos. Mali ini kuat sekali, apalagi di Piala Dunia U17 sebelumnya tuh. Yang saya juga siaran kan, pada saat itu kan disiaran di Indosiar SCTV kan. Nah saya siaran kan, wah ngeri Mali mainnya pak. Nah ini Mali ini yang ujian lebih berat bagi timnas Indonesia U17. Tapi ya gak perlu khawatir. Kalau memang para pemain ini sudah khawatir, sudah takut duluan, wah habis sudah. Habis dimakan sama pemain tim lawan. Artinya, ya ini lagi-lagi peran dari pelatih. Berikan mereka pemahaman soal taktik. Taktik itu yang mereka harus paham. Jadi mainnya gak ngasal. Ada pola permainan.
yang mereka mainkan di atas lapangan. Supaya apa? Supaya bisa melumpuhkan tim lawan. Kalau cuma mainnya long ball, main crossing, ya gimana caranya mau bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Walaupun masih ada masalah finishing juga. Ya, artinya masalah finishing juga perlu diasah, dan yang saya dapat informasi bahwa nanti, ya ini kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti, akan ada juga tambahan pemain-pemain diaspora bagus kan? Karena saya melihat para pemain diaspora yang main kali ini bagus-bagus di turnamen Piala Kemerdekaan ini. 2025 kalau nggak salah ada 3 kan, berikut Matthew Baker. Bagus. Enak banget lihat mereka main. Dan mereka bisa nyetel dengan para pemain yang bermain di tanah air. Artinya ini adalah sebuah sinyal yang positif yang kita harapkan bisa dipertahankan. Jadi pada saat federasi sudah mendukung timnas dan para pemain dengan jajaran pelatih sudah bisa bersatu, ya ini juga adalah momen bagi kita semua untuk terus mendukung Garuda Boys. Ini namanya keren juga loh, Garuda Boys. Itu yang saya baca di sosial media ya. Gak tahu siapa juga yang kasih nama ini, tapi keren. Garuda Boys, kita harapkan yang mereka nanti di match terakhir lawan Mali berikan yang terbaik. Itu yang paling penting. Berikan yang terbaik. Kalau kita sudah melihat para pemain itu berjuang habis-habisan, dan memang mereka bermain sesuai dengan skema, ya kalau yang namanya menang, kalah, atau imbang, ya memang seperti itu di sepak bola. Tapi kita sebagai supporter, tugas kita, apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk mendukung habis-habisan Timnas Indonesia di semua level, dan kita harapkan di pertandingan terakhir lawan Mali, Timnas Indonesia U17 bisa memberikan performa terbaiknya, dan kita tunggu nanti bagaimana Mali bisa menghadapi pemain-pemain cepat dari Timnas Indonesia U17. Menarik pertandingan itu teman-teman. Jangan lupa, pada tanggal 18 Agustus, dan kick-off-nya lebih malam lagi ya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.